Di Ibu Musyafiqah, Bapak Ibu, baik guru maupun tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Kendang Serang yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di ruang laboratorium IPA. Salawat serta salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita mendapatkan surganya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih saya secara pribadi sampaikan kepada Bapak Ibu atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu untuk mengikuti diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Adapun untuk susunan acara pada kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Kendang Serang, kemudian yang ketiga sambutan dari Ibu dan pengajar praktek, sekaligus nanti akan jadi moderator dalam mengawali diskusi pada hari ini. Kemudian yang keempat, pemaparan materi yang berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan yang kelima, penutup. Itu acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Mudah-mudahan di kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik sehingga nanti diskusi berjalan lancar. Untuk yang pertama, pembukaan, mari kita awali kegiatan diskusi pada hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya sambutan dari Bapak Iwan Rusmianto SPD. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Musyafiqah selaku pengajar praktek CPP Angkatan 7, yang terhormat Bapak Ibu guru serta staf tenaga sekolah yang telah meluangkan waktunya pada acara pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 2 Kendang Serang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Salawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Sallallahu yang kita menantikan syafaat dan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 2 Kendang Serang. Hal yang baik ini memang harus kita teruskan dan harus kita paparkan di komunitas sekolah. Harapan saya apa yang menjadi
2007 Bapak Susanto SE ini dapat menjadikan visi sekolah yang lebih baik lagi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kalau saya amati memang banyak sekali perubahan pada saat pelaksanaan hari ini. Ini hanya pengalaman saya dulu pada saat saya dulu melaksanakan hal yang sama. Ini tidak sekomplit yang sekarang. Betul. Ini ada perubahan bagus dari Pak Santo. Dulu saya tidak memakai semacam itu. Hanya saya dapatkan bersama guru PP saya dengan Bu Romi, itu ya seperti itu. Tapi kalau melihat dari yang hari ini disampaikan Pak Santo, sudah tertata rapi, sudah disiapkan visi misinya, kemudian kalimat rumpangnya, kemudian ada sikap dan perilaku kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan serta murid. Nah, semoga ini adalah langkah awal Pak Santo untuk menjadikan visi yang ada di sekolah semakin baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Santo. Terima kasih atas pelaksanaan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan tenaga sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Iwan yang sudah berkenan membuka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah ada dukungan yang sangat luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah kepada saya. Cuma saya memang belum bisa mengimbangi dari dukungan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sambutan yang kedua sekaligus nanti mengantarkan bagaimana tentang alur jalannya diskusi akan disampaikan oleh Ibu Pengajar Praktek Bu Musafiah. Atau Bu Musafiah dipersilakan. Mohon izin ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iwan Rusmianto selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Kandang Serang, yang terhormat Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan dari SMPN 2 Kandang Serang, dan yang saya hormati pula Pak Susanto selaku CGB Angkatan 7. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Santo bahwa tujuan kita berkumpul di sini hari ini adalah kita akan mendiskusikan visi atau cita-cita dari sekolah ini tentang murid di masa mendatang, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam undangannya Pak Santo, membantu Pak Santo dalam proses beliau menjadi guru penggerak. Jadi calon ya kan nantinya akan jadi guru penggerak Pak. Proses diskusi visi misi ini merupakan salah satu proses belajar dari CGP Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya pembelajaran CGP ada salah satu modul yang mengharuskan CGP mendiskusikan visi-visi sekolah, apakah itu sudah sesuai, apakah sudah berpihak pada anak atau belum, apakah sudah menggambarkan sekolah yang ideal, sekolah di abad 21 atau belum. Meskipun ini adalah bagian dari proses belajar CGP, namun harapannya bisa juga menjadi refleksi bersama di sekolah ini tentang praktik-praktik yang sudah dilaksanakan. Kalau saya melihat visinya sudah bagus, ini sudah berpihak pada anak, sudah berpihak pada murid, tapi kadang perlu kita refleksikan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirancang
yang sudah ditulis di depan atau belum. Kita harapannya kita refleksikan bersama. Jika belum, maka perubahan apa yang perlu kita lakukan supaya visi dan misi tersebut mendarah daging dan bisa dilaksanakan ke depannya. Itu saja pengantar dari saya. Jadi nanti proses diskusinya mungkin juga tambahan, mungkin juga bisa jadi bayangan untuk Bapak Ibu. Suatu saat mungkin akan menjadi kepala sekolah. Nah, salah satu hal yang dilakukan kepala sekolah adalah membuat visi dan misi sekolahnya. Jadi ini simulasi pembuatan visi dan misi di sekolah nantinya. Nantinya ini alurnya pertama Pak Santo akan memandu Bapak Ibu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua nanti akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi itu apa saja. Kemudian selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan nanti diskusinya akan disimpulkan oleh Pak Santo, kemudian penutup. Terima kasih. Demikian dari saya. Selanjutnya saya berikan kembali kepada Pak Santo untuk memandu proses diskusi visi sekolah SMPN 2 Kandang Serang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saria. Kita langsung saja ke pokok acara pada siang hari ini, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi itu adalah rangkaian dari kegiatan di pendidikan calon guru penggerak, terutama di modul 1.3, bahwa setiap calon guru penggerak ini harus melakukan aksi nyata. Ini untuk modul 1.3, aksi nyatanya berupa mendiskusikan visi dan juga prakarsa perubahan yang sudah ada di sekolah bersama dengan Bapak Ibu, baik kepala sekolah, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi kita awali dulu Bapak Ibu. Jadi di masa kecil kita memang pernah ditanya, bahkan juga kita sering bertanya kepada murid, mimpi apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Itu jadi kita, apalagi sebagai guru tentunya juga harus punya mimpi tentang gambaran sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Kalau kita tidak punya mimpi, itu akan terasa kurang. Tidak ada motivasi pada diri kita secara pribadi untuk meraih impian yang kita idam-idamkan. Jadi bagi kita impian itu merupakan visi yang akan kita capai di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah sekian tahun menggeluti profesi sebagai pendidik, punya keinginan, punya mimpi bahwa kelak setelah anak didik kita itu lulus, punya harapan yang lebih pada anak didik kita. Itu. Jadi kalau kita punya mimpi, maka ada upaya untuk bagaimana mencapai mimpi tersebut. Jadi kebalikannya, kalau kita tidak punya mimpi, maka bisa dikatakan kita tidak punya cara untuk mencapai
Jadi usahakan tanamkan pada diri kita bahwa kita punya impian tentang sekolah, tentang murid di masa yang akan datang. Misalnya dengan impian-impian tersebut kita punya motivasi untuk meraih mimpi yang kita impikan. Jadi untuk meraih mimpi Bapak Ibu itu memang tidak bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing. Harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Untuk itu mimpi-mimpi yang Bapak Ibu impikan itu memang harus kita padukan biar kita satu jalan, satu program, satu kegiatan untuk mewujudkan impian tersebut. Itu gambaran mimpi yang bisa dimaknai juga sebagai visi dari pribadi kita, itu Bapak Ibu. Kemudian di hadapan Bapak Ibu itu ada kalimat rumpang berkaitan dengan cita-cita untuk murid. Jadi mohon nanti Bapak Ibu mengisi sesuai dengan keinginan atau impian dari Bapak Ibu tentang gambaran murid yang sudah menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu. Jadi mohon nanti dari kali itu ada beberapa kalimat rumpang. Nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan jawabannya sesuai dengan hati nurani dari Bapak Ibu yang paling dalam. Dari yang pertama itu kalimatnya, kita memimpikan murid-murid yang. Jadi murid seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi murid, jadi kita melihat murid itu siapa ya, murid. Ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, jadi kita mengutamakan apa? Itu menurut dari keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, jadi setiap manusia itu memang punya kesadaran. Jadi kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Kita juga sadar betul dalam hal apa. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa menurut Bapak Ibu. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bahwa. Jadi ini menurut pribadi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diisi. Yang itu sesungguhnya memang sebagai dasar untuk nanti kita merumuskan visi. Jadi untuk menggali apa yang sebenarnya Bapak Ibu inginkan. Maka Bapak Ibu diisi itu gambaran cita-cita untuk murid. Karena memang murid itu tidak lepas dari dunia kita. Butuh contoh Bapak Ibu? Ya, contohnya kita memimpikan murid-murid yang disiplin, santun, bernalar kritis, berani berpendapat.
sedia baru kita akan mencermati murid kok koyong ini terus wangel dikandani. Kemudian dari sulit diberi pemahaman itu kira-kira kan tadi itu Bapak Ibu punya impian, inginnya mesti murid itu santun, kemudian berkomunikasinya itu baik, kemudian juga perilakunya baik, berprestasi, karakternya mencerminkan profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Ya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau saya melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap ya? Oh iya, yang belum lengkap. Yang terkait dengan cita-cita murid terlebih dahulu. Untuk kalimat yang pertama, kita memberikan murid-murid yang di sini saya menyampaikan bahwa kita sebagai guru memberikan murid yang memiliki akhlak mulia, kemudian disiplin, mandiri dan kreatif serta berwawasan teknologi. Itu yang saya impikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki bakat di bidangnya masing-masing sesuai kodratnya dan perlu dikembangkan potensi bakat tersebut. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid dengan mengacu pada hak dan kewajibannya, terutama di sekolah. Tuh. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebagai pengalaman untuk bekal hidup. Nah, itu belajar adalah sebuah proses, meskipun sebenarnya tidak hanya di sekolah, tetapi di situ karena sekolah membutuhkan karena di negara kita kan membutuhkan ijazah, jadi kan mau nggak mau ya harus di sekolah gitu. Kalau tidak pun ya di paket B, akhirnya kan seperti itu. Nah, jadi salah satu untuk memperoleh pengalaman dan mengembangkan kemampuannya di sekolah. Yang selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu mengarahkan dan membimbing murid agar berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Artinya dalam hal ini adalah bakat, karena setiap siswa itu pasti memiliki bakat masing-masing. Karena yang namanya kemampuan tidak hanya akademik, juga non akademik, seperti itu. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan potensi siswa, baik dari segi disiplin, mandiri, kemudian kreatif. Di situ di sekolah merupakan sarana bagi siswa untuk mengembangkan itu semua. Karena biasanya kalau misalkan tidak disekolahkan kurang terarah, seperti itu, kurang terarah. Karena apa? Kesibukan orang tua seperti itu. Akhirnya sekolah merupakan salah satu tempat yang paling cocok untuk anak-anak yang masih usia sekolah untuk memperoleh pengalamannya, kemudian mengembangkan bakat-bakatnya. Nah, jadi itu cita-cita kami, saya terutama khususnya
SMP Negeri 2 Kandang Serang. Itu Pak yang saya lanjutkan kalimat-kalimat itu. Terima kasih. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Romati. Aplaus untuk Bapak Romati. Buka pria bisa dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk kalimat penumpang cita-cita untuk murid yang sudah saya tulis di sini adalah kita memimpikan murid-murid yang disiplin, santun, berprestasi, karakternya mencerminkan pelajar Pancasila, kritis, kreatif, dan toleran. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Jadi intinya untuk saya, cita-cita untuk murid bagi saya intinya itu semuanya itu harus berpusat dan berpihak pada murid. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali untuk Bapak. Jadi dari contoh yang sudah disampaikan, dituliskan oleh Bapak Ibu, itu membuktikan bahwa memang kita sebagai seorang pendidik itu menginginkan sesuatu yang baik pada diri murid. Kita juga yakin bahwa memang murid itu punya kemampuan, punya potensi, punya kualitas, dan kita pun tadi sudah yakin bahwa kita mampu untuk mewujudkan dari harapan untuk murid itu. Jadi memang pada dasarnya kita tidak ada yang kemudian pesimis terhadap perkembangan murid. Jadi murid itu memang sebenarnya butuh tuntunan, butuh bimbingan, butuh untuk berperilaku sesuai dengan, apalagi sekarang, karakter profil pelajar Pancasila. Itu jadi memang itu adalah keinginan-keinginan yang memang muncul dari Bapak Ibu. Apalagi Bu Intan ini sudah layak menjadi calon guru bergerak karena tadi kata-katanya sudah mengarahkan situ. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Intan juga menyusul. Alhamdulillah. Itu ya, jadi Bapak Ibu, itu memang kalimat rupa yang memang itu datang dari dalam diri
Itu kesimpulannya. Kemudian kita mencoba untuk melihat visi dari SMP Negeri 2 Kandang Serang. Nah, ini Bapak Ibu, itu visi sudah saya bagikan di depan Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang belum tahu tentang visi SMP Negeri 2 Kandang Serang. Yang memang visi itu mulai berlaku dari tahun 2022, nanti diharapkan sampai dengan tahun 2026. Itu sesuai dengan program jangka menengah yang sudah disusun oleh sekolah. Visi SMP Negeri 2 Kandang Serang itu adalah mewujudkan generasi beriman dan bertakwa, kreatif, berprestasi, ramah lingkungan, berjiwa nasional. Itu visi SMP Negeri 2 Kandang Serang. Nah, dari kalimat visi yang sudah ada, apakah menurut Bapak Ibu perlu direvisi dengan menambahkan kata seperti tadi harapan atau keinginan Bapak Ibu, ataukah ada kata yang perlu dihilangkan dari visi yang sudah ada? Sementara kita lewati dulu untuk visi, kemudian ini untuk prakarsa perubahannya Bapak Ibu dari visi yang sudah ada. Ini juga perlu dikaji prakarsa perubahannya dari visi tersebut. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk memupuk dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sesuai dengan visi iman dan takwa. Kemudian yang kedua, mengajarkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif serta mandiri. Itu prakarsa perubahan dari kata kreatif, dari kata kreatif. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara efektif, kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik untuk mengoptimalkan prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Itu berkaitan dengan visi berprestasi, Bapak Ibu. Kemudian prakarsa perubahan untuk ramah lingkungan, itu prakarsa perubahannya adalah meningkatkan budaya hidup bersih, sehat, asri, indah, aman, nyaman, gemar melakukan upaya pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran dan mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian yang berkaitan dengan visi jiwa nasional, itu prakarsa perubahannya adalah meningkatkan etika moral dan jiwa sosial kebangsaan yang tinggi. Kemudian juga mewujudkan kebiasaan berkomunikasi yang santun, berbudi pekerti luhur, dan berestetika. Itu prakarsa perubahan. Itu untuk sedikit melihat tentang prakarsa
prakarsa perubahan dari visi yang sudah dirumuskan oleh sekolah. Kalau nanti sekiranya perlu ada sesuatu yang harus ditambahkan, Bapak Ibu bisa menyampaikan, barangkali bisa disepakati oleh forum diskusi pada hari ini. Kemudian setelah prakarsa perubahan itu disusun, ini ada kegiatan dari prakarsa perubahan yang ingin dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatannya dari menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk memupuk dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Itu antara lain yang pertama doa bersama dan pembacaan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua sholat duhur berjamaah, dan yang ketiga peringatan hari besar keagamaan. Itu programnya dan alhamdulillah memang sudah berjalan. Barangkali Bapak Ibu punya program yang nanti ingin dikembangkan, silakan nanti bisa untuk menyampaikan kegiatan-kegiatannya. Kemudian berkaitan dengan mengajarkan kemampuan berkolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif serta mandiri. Ini fokus kegiatannya yang ingin dilakukan perubahan adalah yang pertama pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua penerapan pendekatan saintifik di pembelajaran setiap mata pelajaran. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik untuk model pembelajarannya, itu menyesuaikan dengan kondisi dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kelas. Tapi dengan urutannya sesuai dengan pendekatan saintifik. Itu kegiatannya. Kemudian kalau misalnya ada mungkin ide dari Bapak Ibu untuk dikembangkan lagi, nanti bisa dimasukkan. Yang ketiga, untuk kegiatan yang akan dilakukan, ini berkaitan dengan visi prakarsa perubahan, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara efektif, kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat dan potensi peserta didik untuk mengoptimalkan prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk prakarsa perubahannya, yang pertama pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat sukses asesmen kompetensi minimum. Yang kelima bimbingan Olimpiade Sains Nasional, tapi ini masih tingkatnya kabupaten. Kemudian yang keenam menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Itu kegiatan dalam mewujudkan visi berprestasi baik akademik maupun non akademik. Kemudian dalam mencapai visi ramah lingkungan, yang prakarsa perubahannya adalah meningkatkan budaya hidup bersih, sehat, asri, indah, aman, nyaman, gemar, melakukan upaya pelestarian lingkungan, mencegah pencemaran dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Ini kegiatannya adalah yang pertama kegiatan Jumat bersih. Kemudian yang kedua membiasakan membuang sampah pada tempatnya.
Yang ketiga, mengubah lahan tidur menjadi lahan hijau. Dan yang keempat, memperindah depan kelas dengan taman kelas. Itu kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dari ramah lingkungan. Kemudian berkaitan visi dengan berjiwa nasional, ini kegiatan-kegiatannya terutama untuk memupuk rasa nasionalisme pada diri murid, kemudian berperilaku sesuai dengan budaya sekitar maupun budaya daerah dan juga budaya nasional. Itu kegiatan yang dilakukan, yang pertama upacara bendera, kemudian yang kedua peringatan Hari Besar Nasional. Itu sementara kegiatan yang dilakukan itu untuk memupuk jiwa nasional. Kemudian untuk prakarsa perubahan, mewujudkan kebiasaan berkomunikasi yang santun, berbudi pekerti luhur dan berestetika. Itu kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Kandang Serang, sekolah ramah anak, senyum, salam, dan sapa. Itu untuk prakarsa perubahan, mewujudkan kebiasaan berkomunikasi yang santun, berbudi pekerti luhur dan berestetika. Dari prakarsa perubahan dan juga kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi tersebut, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan untuk memberikan pendapatnya berkaitan dengan visi sekolah, kemudian prakarsa perubahannya, kemudian juga program atau kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan guna mewujudkan visi sekolah. Bapak Ciswoyo mau berpendapat? Mungkin sedikit kisi-kisi bagi Bapak Ibu. Sekolah memang tuntutannya di era sekarang, dan itu sudah menjadi program pemerintah, program pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di visi SMP Negeri 2 Kandang Serang yang sudah dirumuskan, itu memang sudah mencakup beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua kreatif. Nah, Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham betul tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Kemudian juga dari 6 dimensi itu ada elemennya, kemudian juga ada sub elemennya. Kemudian literatur yang pernah saya baca bahwa profil pelajar Pancasila yang di situ ada 6 dimensi itu adalah merupakan satu kesatuan. Jadi kalau itu digunakan bersama-sama itu akan bermakna. Tetapi kalau itu dipisah-pisah, diambil hanya beberapa, nanti artinya itu kurang, maknanya kurang. Jadi dalam penyusunan visi yang saya baca itu dari 6 dimensi, kemudian dari elemen dan sub
elemennya itu salah satu bisa diturunkan menjadi visi sekolah. Jadi tidak harus mengambil dari dimensi, bisa juga diambil dari elemen dan juga sub elemennya. Itu untuk visi, karena memang tujuan kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Cuma memang sebelum kita mengimplementasikan pada murid, kita sebagai pendidik juga harus bisa paham dan menjiwai profil pelajar Pancasila. Kalau kita tidak paham dan tidak menjiwai profil pelajar Pancasila, bagaimana kita nanti ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri murid? Itu kan terasa kurang ya Pak Sis ya, kurang. Makanya untuk visi ini sebenarnya ya kita harus berkolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, komite sekolah, maupun juga ada perwakilan dari masyarakat. Itu harapannya atau benarnya untuk merumuskan visi. Tetapi memang kenyataannya kadang visi sudah dirumuskan tapi tidak tahu siapa yang membuat visi. Kemudian juga kita tidak pernah membaca visi, tidak mau tahu tentang visi. Akhirnya kita berjalan menunaikan tugas dan kewajiban kita di sekolah, tetapi tidak punya pedoman atau sesuatu yang ingin kita wujudkan. Itu jadi harapannya dari diskusi ini kemudian tergugah dari Bapak Ibu untuk melihat kembali visi sekolah yang sudah ada, kemudian juga rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga itu jadi pedoman untuk nanti kita melakukan perubahan di sekolah. Itu jadi kuncinya kita harus ada kolaborasi Bapak Ibu untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian saya pribadi ini sebagai juga tugas dari calon guru penggerak punya visi, punya impian sendiri Bapak Ibu. Barangkali nanti juga bisa menjadikan perbandingan, kira-kira bisa menjadi pertimbangan atau mungkin juga tidak. Itu Bapak Ibu. Ini visi dari saya, mewujudkan generasi berprestasi, ramah lingkungan dan profil pelajar Pancasila. Jadi dasar saya merumuskan visi ini memang kita melihat sekolah itu punya potensi, punya sesuatu yang positif, punya hal-hal yang memang dikatakan sudah baik. Kemudian juga saya lihat murid juga sudah mulai ada keinginan untuk bisa berubah, untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi memang dalam
perumusan visi ini Bapak Ibu. Jadi kita yang jadikan dasar adalah memang hal-hal yang positif yang sudah ada di sekolah, kemudian kita tingkatkan lagi. Nah, mengapa saya memasukkan profil pelajar Pancasila, kemudian juga menghilangkan kata beriman dan bertakwa serta kreatif? Karena beriman dan bertakwa serta kreatif itu adalah salah satu bagian dari dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kemudian yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Itu yang mendorong saya merumuskan visi tersebut. Nanti menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Kemudian untuk prakarsa perubahannya, nah ini Bapak Ibu untuk prakarsa perubahannya. Perubahan untuk ini dulu, untuk dan sikap dan perilaku kepala sekolah. Ini kita mati saja. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi, ramah lingkungan, dan profil pelajar Pancasila. Ini prakarsa perubahan dari saya yang diturunkan dari visi yang sudah saya buat. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi, ramah lingkungan, dan profil pelajar Pancasila. Itu prakarsa perubahannya Bapak Ibu, misinya seperti itu. Kemudian untuk bentuk kegiatannya untuk mewujudkan visi tersebut ini hampir sama seperti yang tadi misi sekolah, cuma ada beberapa yang saya tambahkan. Ini yang berkaitan dengan tadi profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu mengenai visi dan prakarsa perubahan saya. Mungkin dari Pak Sarwono ada masukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan masukan kaitannya dengan visi misi yang disampaikan oleh saudara penyaji. Saya rasa apa yang disampaikan visi misi yang disampaikan oleh penyaji, baik itu visi misi di SMP kita ataupun ide yang saudara penyaji sajikan, visi misinya tadi, saya rasa semua visi misi kita, baik itu yang di SMP kita maupun yang disajikan oleh Pak Santo usulannya juga baik. Cuma persoalan titik utamanya yaitu kita yang jadi persoalan itu untuk pelaksanaan visi misi tersebut, ya. Untuk pelaksanaan visi misi bagaimana agar berhasil dengan baik. Karena visi misi yang sudah terbentuk, tentunya kita harus melaksanakannya dengan baik agar terwujud atau tercapai visi misi tersebut yang sudah dibuat. Nah, dalam ini tentunya harus ada kerjasama, ya, dari semua stakeholder, baik itu guru, kepala sekolah, ya, terus murid, masyarakat. Nah, karena yang saya lihat untuk melaksanakan, untuk mencapai sesuatu yang baik tidaklah mudah, ya. Apalagi kalau kita bandingkan sekarang dengan dulu, ya. Tidak, untuk sekarang ini profil manusia kalau dulu hanya P4, pada dasarnya sama, cuma ya hanya belum bilang yang juga. Tapi kenyataan yang kita lihat
boleh dikatakan berani ya. Kalau dulu saya mengajar itu anak ya isi manut-manut katakanlah ya, sepatu-sepatunya masih ada. Kalau sekarang anak-anak yang lebih ya boleh dikatakan banyak rentaknya ya. Nah itu mari kita dalam hari bagaimana langkah kita atau apa yang dilakukan tentunya kita bareng-bareng ya berkolaborasi agar visi misi yang sudah kita buat tercapai dengan baik ya tentunya harus dilakukan betul-betul tindakan kita yang nyata saja. Terima kasih Bapak Siswoyo, masukan yang bagus. Memang visi dan misi setiap sekolah itu baik, cuma memang pelaksanaannya yang memang kecenderungannya banyak kendala, banyak masalah. Memang dibutuhkan adanya kolaborasi, adanya kerjasama, adanya kesepakatan dari seluruh warga sekolah. Tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila terhadap murid itu harus didahului dengan kita berupaya memahami dulu dan menjiwai dulu profil pelajar Pancasila. Jadi ibaratnya kita sebagai pendidik itu menjadi contoh, menjadi tauladan, menjadi kalau sudah menjadi contoh maupun tauladan, kemungkinan besar murid itu akan mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh pemangku kepentingan sekolah. Nah, kita kecenderungannya asik memperdebatkan perilaku pada diri murid yang memang saya akui beda dengan tempo dulu, masa-masa di mana sebelum COVID-19 ataupun di era tahun 60-an, 70-an, 80-an. Jadi di era milenial ini memang sungguh luar biasa. Lah, untuk bisa membangun atau menciptakan lingkungan yang positif sesuai dengan impian dari Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan, memang kita harus sadar diri dulu. Dulu Pak Nur juga sudah menyampaikan seperti itu. Kita koreksi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik? Kita sudah punya motivasi yang betul-betul muncul dari dalam diri kita untuk melakukan perubahan. Itu yang memang dibutuhkan untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bagus apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Siswoyo. Memang kita harus bekerja sama, saling mengisi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Itu tinggal niat, impian yang kita impikan itu akan kita wujudkan atau tidak. Kita di masa kecil dulu kan memang sering ditanya, cita-citamu besok ingin jadi apa? Kan ada yang ingin jadi guru, ingin jadi dokter, dan tentunya yang mendengar cita-cita itu kan timbul rasa ingin memotivasi. Kalau kamu ingin meraih cita-cita tersebut, tentunya mulai dari sekarang kamu harus 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Itu saya kira sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu baik di rumah kepada anak-anaknya maupun di kelas bersama dengan murid. Itu jadi memang harus membangun kolaborasi bagaimana menciptakan lingkungan yang positif terlebih dahulu. Jadi memang butuh waktu dan butuh proses yang tidak pendek.
Mungkin dari Pak Nur Kasani berkaitan dengan visi yang ada di sekolah, bagaimana pendapatnya Pak Nur? Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya berkaitan dengan visi dan misi sekolah. Menurut saya visi kita sudah cukup efektif, namun mungkin ada yang perlu ditambah barangkali menurut saya. Sebetulnya ya sudah masuk ke situ tapi kurang spesifik berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan itu dari Pak Rahmadi tadi. Saya juga menuliskan di sana kalau di kisah saya menyampaikan murid yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan yang luas, yang kreatif, berperilaku sopan dan santun dalam berbicara, disiplin, mempunyai semangat belajar yang tinggi, serta mampu menguasai teknologi. Ini mimpi saya. Kalau kita lihat dengan visi yang sudah ada pada SMP kita, yaitu generasi yang beriman, bertakwa, kreatif, berprestasi, ramah lingkungan dan berjiwa nasional. Barangkali ini perlu dimasukkan yaitu akhlak yang akhlak yang baik. Ini nanti barangkali bisa dimasukkan. Tetapi ya sudah masuk ke dalam beriman dan bertakwa itu sebetulnya kalau siswanya itu betul-betul beriman bertakwa otomatis mempunyai akhlak yang baik. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan apakah perlu dimasukkan terperinci atau cukup keseluruhan. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Ciswoyo tadi bahwa murid kita yang kelihatan kurang menghargai kita, kemudian lebih arogan dan sebagainya, ini yang pertama malah justru tugas kita untuk mengubah dengan visi-misi kita, yaitu bagaimana kita mewujudkan visi-misi kita biar bisa berjalan dengan baik. Tentunya tidak lepas dari apa yang disampaikan Pak Santo tadi, kita harus menunjukkan perilaku kita sendiri, dimulai dari perilaku kita untuk mewujudkan visi yang sudah tertera, yaitu bagaimana kita mencontohkan sesuai dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsa sentulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah ini tugas kita memang ke sana ya. Berarti kita harus bisa memberikan panutan, harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik yang sekiranya bisa nanti diaplikasikan, ditiru oleh siswa. Kemudian juga kita hendaknya bisa memberikan semangat pada siswa untuk berkarya, ya, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ing madya mangun karsa. Jadi kita di tengah-tengah siswa untuk memberikan semangat siswa dalam berkarya. Nah, oleh sebab itu kembali pada kita, hendaknya untuk mencapai visi yang sudah tercermin, kita mawas diri dulu, biar siswa-siswa kita juga nanti ikut atau mengikuti kita, berperilaku seperti kita, sehingga nanti akan tercapai visi yang diinginkan, visi maupun misi yang diinginkan. Nah, dengan demikian nanti akan terwujud visi yang sesuai dengan yang
diharapkan atau yang ditulis. Demikian dari saya, nanti bisa disambung lagi. Jadi intinya kalau visi kembali lagi, karena diskusi kita adalah mengubah visi misi. Tadi saya memberikan masukan bisa dipertimbangkan untuk ke depan apakah perlu dirinci ditambah dengan akhlakul karimah sehingga lebih rinci atau cukup itu saja. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Pak Nur Hasani. Memang visi sekolah yang sudah tersusun ini mengambil beberapa dimensi di profil pelajar Pancasila. Itu sesuai dengan amanat di kurikulum Merdeka, harus munculkan profil pelajar Pancasila di visi sekolah. Jadi memang kalau kita masukkan semua dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, itu nanti pernyataan visinya terlalu panjang, tidak simpel. Apa yang diusulkan oleh Pak Nur berkaitan dengan akhlakul karimah itu memang bagian dari sub elemen yang ada di dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini juga akhirnya apakah nanti bisa menjadi pertimbangan visi yang terutama mengambil dari profil pelajar Pancasila kita satukan dalam kata profil pelajar Pancasila. Tetapi memang kita harus bisa mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan juga masyarakat. Karena profil pelajar Pancasila itu banyak yang belum tahu. Kita sendiri, saya sendiri juga belum tahu. Tak dimensinya tahu, sub elemennya juga saya hanya serampangan mempelajari, apalagi sampai pada sub elemennya itu yang sudah detail. Itu jadi masukan dari Pak Nur Hasani sangat bagus, akhlakul karimah. Walaupun mungkin kalau orang yang sudah mencerminkan takwa itu punya akhlak yang baik, tapi memang itu menjadi perdebatan. Takwa belum tentu punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik pasti dia takwa, seperti itu. Itu yang menjadi perdebatan. Nah, memang ini masih perlu dipertimbangkan kepala sekolah sih. Jadi bisa dipertimbangkan apakah nanti rumusan visi dipertahankan menambahkan kata lagi, ataukah kita ambil profil pelajar Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh yang di dalamnya tadi sudah tercakup semua, baik dari iman, baik kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam, dan juga sampai dengan tadi budaya yang kita miliki. Itu menjadi pertimbangan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Visi yang ditampilkan adalah mewujudkan generasi berprestasi, ramah lingkungan, dan profil pelajar Pancasila. Mungkin saya lebih menyorot, mungkin sedikit menyoroti di kalimat saja, karena untuk yang terakhir saja Pak, bahwa kalau kita melihat, jadi itu ada
profil pelajar Pancasila itu berarti menyambung ke kata generasi. Jadi mungkin perlu ditambahi ada sedikit kata yang menunjukkan sifat, karena generasi dan profil pelajar Pancasila itu sama-sama kata benda kalau di bahasa Indonesia mungkin. Jadi perlu ditambahi, misal mewujudkan generasi berprestasi ramah lingkungan dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena kalau cuma profil pelajar Pancasila sendiri itu belum menunjukkan kata sifat yang menyambung ke kata generasi. Ini lebih ke kalimat saja. Untuk penjelasan maksud dan inti dari visi tersebut sudah cukup bagus, dan kita sebagai guru juga mendukung terlaksananya visi tersebut. Mungkin hanya menyoroti di bagian pemilihan kalimat dan penamaan kata saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Bapak Minanul Aziz berkaitan dengan menambahkan karakter di profil pelajar Pancasila dengan tadi argumen bahwa antara generasi dan profil pelajar Pancasila itu satu kata benda. Jadi memang itu juga menjadi pertimbangan saya, Bapak Ibu. Kenapa ada mewujudkan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu bagi saya merupakan karakter. Itu adalah karakter yang mencerminkan apa yang ada di Pancasila itu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ya karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini kalau mencermati visinya Pak Santo, intinya itu kalau di profil pelajar Pancasila itu kan sudah menyangkut generasi berprestasi dan ramah lingkungan. Itu lebih baik bilangan aja. Mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila itu sudah masuk generasi prestasi ramah lingkungan. Itu aja. Berarti generasi prestasi dan ramah lingkungan kita buat. Diganti kata karakter. Berarti mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila itu sudah menyangkut seluruh elemen. Generasi hilang, nama lingkungan hilang, itu Pak Santo. Diganti karakternya aja. Karena di profil pelajar Pancasila itu ya sudah lengkap. Itu aja. Terima kasih. Itu pandangan. Boleh diterima, boleh tidak. Terima kasih. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini kan kecenderungannya perilakunya. Jadi perilaku untuk nanti bisa berprestasi seperti itu, Pak. Jadi bukan dalam profil pelajar Pancasila di situ sudah ada prestasi, tapi dengan kita menanamkan karakter profil pelajar Pancasila nantinya bisa berprestasi seperti itu. Ya. Kalau ramah lingkungan memang di situ di elemen yang pertama ada akhlak kepada alam, itu ada. Kemudian nanti di sub elemennya juga sudah masuk bagaimana cara untuk mewujudkan akhlak kepada alam tersebut, sudah ada itu. Cuma memang tadi dari Bu Musafia juga menyampaikan profil pelajar Pancasila itu belum banyak yang tahu isinya apa, makanya memang tugas kita itu ya mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, tapi itu terlebih dahulu kita harus paham dan juga bisa menjiwai nilai-nilai yang ada di profil
belajar Pancasila. Itu memang seperti itu. Jadi bukan kemudian prestasinya dihilangkan, gunakan kuwi nanti kuwi tok apa dari pertanyaan, tidak ada sesuatu yang ingin dibangun. Ya, iya, karena belum disosialisasikan kepada memang visi yang sudah disusun oleh sekolah, dan seharusnya penyusunan visi itu tidak hanya satu orang, dua orang, harus melibatkan seluruh warga sekolah. Tapi memang dari dulu kelemahannya seperti itu, kalau mengumpulkan seluruh warga sekolah mungkin satu hari tidak akan selesai, pasti akan berdebat berdebat tafsir dalam visi. Ada yang memaknai tadi contohnya takwa dengan akhlakul karimah. Yo akhlakul karimah itu ya otomatis kalau misalnya sudah takwa, karena takwa itu kan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun kadang kan orang percaya nyuruh itu, contohnya orang yang rajin sholat pasti takwanya tinggi. Orang yang takwa belum tentu rajin sholat. Contoh saya itu ya, memang tafsir kata itu memang banyak makna. Itu Bapak Ibu, ini hanya forum diskusi bagaimana banyak tentang visi untuk yang hal-hal yang berkaitan dengan nanti keinginan dari Bapak Ibu untuk melakukan perubahan visi, itu nanti ada acara tersendiri. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh saya adalah rangkaian kegiatan dari tugas saya melakukan aksi nyata berkaitan dengan mendiskusikan visi sekolah dan visi pribadi saya sebagai calon guru penggerak. Ini hanya masukan. Nah, mengenai nanti masukan saya diterima, nanti kita akan lanjutkan ke forum berikutnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian itu Bapak Ibu di hadapan Bapak Ibu sudah ada dasar. Oh iya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam forum diskusi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah mensukseskan jalannya diskusi ini. Jadi kita tidak ada settingan, memang mengalir apa adanya. Kemudian itu dari saya, nanti selanjutnya akan disambung oleh Ibu Musyafirat. Jadi harapan saya mudah-mudahan dari visi yang sudah ada di sekolah kita saling berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan apa yang kita impikan di kemudian hari. Itu saja dari saya. Tadi saya tidak sempat membacakan puisi, Bu. Iya. Iya, matur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, diskusinya berdarah-darah ya. Guru-gurunya aktif-aktif ya Pak ya. Baru pertama ini saya sekolah yang ketiga yang saya kunjungi yang sampai diskusinya hidup seperti ini, itu baru saya temui di sini ya. Berarti artinya gurunya iya calon kepala sekolah sudah punya profil pelajar Pancasila bernalar kritis, artinya kalau diteruskan benar ya tambah satu. Betul, kalau diteruskan berarti bisa sampai satu bulan itu selesai. Apalagi ini baru beberapa orang saja seperti ini, apalagi satu sekolahan komiternya diajak masuk Indonesia. Nggak kebayang hektiknya seperti apa. Tapi saya
dari guru-gurunya, dari harapan yang Bapak Ibu bacakan tadi juga sudah berpihak pada murid, sudah memperhatikan potensi dan kodrat anak seperti itu. Sudah menyebutkan kata merdeka belajar. Ya, ada sebuah literatur yang saya baca, kriteria visi itu sebaiknya yang pertama tadi berpihak pada anak, kemudian menantang artinya bukan sesuatu yang sudah dicapai atau dapat dicapai dalam jangka pendek. Visi itu harapannya bisa dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian inspiratif, menggugah emosi, kemudian bisa menggerakkan atau mengarahkan anak. Itu adalah kriteria visi yang baik. Kemudian saya lihat dari pendapat Bapak Ibu tadi juga saya dapat menyimpulkan bahwa sekolah ini sudah mulai shifting, berubah gitu paradigmanya dari sekolah abad 19 ke sekolah yang abad 21 yang kekinian, karena sudah percaya tadi tentang potensi anak, tentang personalisasi atau diferensiasi bahasa sekarangnya seperti itu. Sudah percaya bahwa yang dulu di zamannya abad 19 itu satu resep untuk semua. Nah, Bapak Ibu sudah percaya adanya potensi anak, artinya satu hal ini dilakukan bisa berhasil ke satu anak, namun bisa saja ke anak yang lain tidak sama hasilnya. Di sekolah abad sekarang juga yang tadinya satu resep untuk semua, kita sudah mencoba untuk mengarahkan anak untuk menentukan tujuannya, mencari cara belajarnya, dan penilaian belajarnya fokus pada kompetensi, bukan hanya nilai seperti itu. Tadi saya tertarik banget dengan kata-kata pendapatnya dari Pak Siswoyo kalau tidak salah gitu, tentang anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu berbeda. Ya tentu saja berbeda, zaman sudah berubah. Ya memang ya Pak ya, mungkin zaman saya kecil dengan zaman sekarang aja sudah beda banget, apalagi dengan Bapak yang pengalaman hidupnya lebih lama daripada saya. Tadi saya tidak bilang tua, tapi saya bilang pengalamannya ya. Kalau saya itu anak masih bau kencur mungkin. Itu kalau saya mau melihat mungkin bisa dilihat dari segi positifnya ya Bapak Ibu. Berarti anak sekarang itu critical thinkingnya itu tinggi sekali dibanding zaman saya dulu. Itu kalau diajari ini ya manut aja sama gurunya, anak sekarang nggak bisa kayak gitu. Berarti artinya mereka sudah memiliki keterampilan abad 21 yang 4C itu, communication, collaboration, critical thinking sama kreatif. Itu sisi positifnya. Kalau kata Pak Santo tadi, saat mendefinisikan visi itu, membuat visi itu kita fokusnya pada hal yang positif, alih-alih negatifnya. Nah itu bisa kita lihat dari murid-murid kita itu, berarti mereka nalar kritisnya cukup tinggi. Tinggal kita bisa mengarahkan mereka supaya bisa mencapai kompetensi meskipun dengan nalar kritis ya, atau bahasa lainnya ngayalan. Itu gimana caranya tetap mereka bisa berada di jalur yang baik dan benar. Mungkin kemarin Pak Santo sudah diseminasi tentang disiplin positif. Nah itu mungkin bisa dijalankan di sekolah atau di kelas. Yang tadinya kita orientasinya aturan, anak patuh. Kalau berdasarkan salah satu literatur yang saya baca juga, anak patuh itu anak yang sakit dalam tanda kutip. Akhirnya mereka tidak bisa menolak, yang menyebabkan kadang-kadang mereka mudah dimanipulasi oleh pihak lain, seperti banyak kasus yang terjadi saat ini. Artinya kalau dilihat dari segi positifnya ya, anak-anak kita ini ya punya jiwa yang bagus juga gitu. Nah saya juga setuju dengan pendapat Pak Sinten tadi ya, Pak Aziz ngomongin. Iya, guru bahasa Indonesia ngomongin. Bukan. Oh bukan. Karena kalau menyorotinya dari bahasa Indonesia ya, itu ya saya setuju dengan pendapatnya Pak Aziz tadi, bahwa
misalnya ada itunya berkarakter atau apa, karena itu kata benda harus ada yang mensifatinya. Atau mungkin kalau dari pilihan kata biar nambah bingung, saya pengen nambah bingung. Tadi yang prestasi bisa juga diganti dengan kata berkompeten. Kalau prestasi itu kesannya di telinga itu kayak ranking ya, sementara kalau di kurikulum yang sekarang kan kita sudah menghindari ranking, kita fokusnya pada kompetensinya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan juga, nambah bingung saya. Untuk keputusannya ya tetap saya serahkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Begitu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.